Isya pukul Isya pukul berapa? Isya pukul berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa jama'atahu li yawmina hadha ila yawmin nahdha. Amma ba'du. فقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين. Para hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Agung As-Syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersama telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke masjid melaksanakan salat maghrib berjamaah, bahkan sampai intidhar salat, menunggu salat berikutnya yaitu pada salat Isya, tentu dengan silaturahim dan beriktikaf di tempat ini. Mudah-mudahan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertai kita bersama di saat kita masih berada hidup di dunia sampai alam barzakh bahkan pada alam akhirat. Dan juga mudah-mudahan para sesepuh kita yang sudah almarhumin kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga keturunan yang kita tinggalkan, mudah-mudahan diberi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan iman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini, malam Selasa, setelah dibahas oleh pemateri sebelumnya bahwa pada malam Selasa kemarin itu sudah memulai dengan bab baru, bab yang ke-27, yaitu bab ta'zimu hurumatil muslimin wa bayani hukukihim was-safaqati alaihim wa rahmatihim, yaitu bab tentang menghormati atau mengagungkan, memuliakan kehormatan orang muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka kaum muslimin, was-safaqati alaihim wa rahmatihim, ya, dan juga kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, wa rahmatihim, dan juga ya sama kasih sayang. Ini kata kaidah nahwunya disebut ataf tafsili, yaitu wasafaqati alaihim, ya samalah maknanya, rincian penegasan tentang bentuk kasih sayang, penghormatan kepada sesama kaum muslimin. Sebagaimana biasanya Imam Nawawi itu memulai dengan Al-Quran dan sudah dibacakan, dan dibacakan juga artinya.
hadis pertama sudah disampaikan juga tentang orang mukmin dan sesama mukmin seperti satu bangunan yang saling mengokohkan, sudah dibahas. Maka pada hadis berikutnya ini menurut pemateri sebelumnya, ini adalah hadis kedua dalam bab 27. Wa anhu, dan dari Abi Musa juga sebagaimana hadis yang pertama. Qala, yang berkata Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'. Hadis muttafaq alaih. Imam Nawawi itu mengurut yang muttafaq alaih, Bukhari, Muslim, kemudian juga di bawahnya yang Bukhari saja dan yang Muslim saja, dan berikutnya sampai tuntas satu bab ini. Barang siapa yang melewati dalam satu tempat ini, min masajidina, dari masjid-masjid kita, au aswaqina, atau pasar-pasar kita, wa ma'ahu nablun, dan yang menyertainya orang yang lewat itu adalah sebuah panah, fal yumsik, maka tahanlah atau upayakan untuk ditutupi selongkokan di sini. Aul yaqbid ala nisaliha, atau peganglah, genggamlah, atau ala nisaliha, nisaliha itu adalah ujungnya yang lancip itu seperti busur, bikaffi, dengan tangannya, supaya agar jangan sampai menimpa kepada salah seorang dari sama orang Islam karena tidak dijaganya atau juga tidak digenggamnya. Ini lewat masjid tempat keramaian untuk beribadah. Pasar juga bentuk keramaian. Ketika seorang muslim mau lewat di keramaian, baik pasar ataupun juga masjid, dan membawa panah dalam di sini, maka upayakan panah itu dilapisi atau diberi senoroden. Jangan biarkan lancipnya atau runtingnya panah itu dibiarkan menganga. Atau kalau tidak diberi situ, pegang ujungnya dengan tangannya, bikafihi. Apa sebabnya? Kalau dibiarkan tidak ditutupi atau diberi selongkopan atau tekuk jok dengan genggaman tangan, bisa jadi ketika lewat kena kepada sama muslim dan bisa menyakitkan. Dan itu berarti orang kasih sayang kepada hak sama muslim. Orang lepas sambih begitu cum tek toboy begitu istilahnya, tidak ditutupi, tidak diberi senolopon apa itu tutupnya busur panah dulu kemarin, itu mengakibatkan kena kepada orang lain. Dan ini berarti orang itu tidak sedia payung sebelum hujan, artinya berusaha untuk mengamankan dulu sebelum kena kepada orang lain, dibiarkan menganga tak ditutupi. Itu berarti namanya nanti membiarkan kena kepada sesama muslim, menyebabkan sakitnya seorang muslim. Berarti kan ini berarti dalam hadis ini disebut bahwa orang tersebut ya walaupun tidak sengaja, semi sengajalah begitu, tidak diamankan, karena itu kan sebuah benda yang memungkinkan kena kepada orang yang lewat di keramaian orang. Jadi maksudnya sama dengan judulnya ini, perlu menghormati hak orang lain atau perlu kasih sayang kepada orang lain. Akibatnya kena.
Kan bisa jadi ketika lewat, kok bawah itu nggak ditutupi, akhirnya kena dan luka kepada orang lain. Nah, ini saking hati-hatinya aturan-aturan Islam sabda Rasul untuk menghormati sesama muslim agar tidak melukai dan tidak menyakiti. Jadi ini yang hadis yang kedua. Jadi jangan biarkan walaupun tidak sengaja, tapi itu membiarkan berbuat sengaja. Sampai ada orang modal, orang menerima sebabkan serumpan serata cem tetoboy. Apa sih tak sengaja? Kita tak sengaja, tidak sengaja. Jadi kalau di keramaian usahakan agar tidak mengganggu orang lain. Itu namanya bentuk kasih sayang. Hadis yang ketiga, ini sama judulnya, menghormati. Cuma banyak hadis yang menyamakan. Wa 'anil Nu'man ibn Bashir, dan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha pada keduanya. Nu'man bin Bashir qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza istaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Hadis muttafaq alaih. Perumpamaan orang-orang beriman, orang mukmin, fi tawadihim, di dalam saling cinta mencintai antara sesamanya. Artinya hubungan sesama muslim mukmin yang didasari saling mencintai. Wa tarahumihim, dan saling menyayangi. Wa ta'atufihim, dan saling mengasihi. Perumpamanya, mathalul jasadi, perumpamaan itu seperti jasad satu tubuh. Idza staka minhu 'udhun, ya ketika merasakan atau menimpa atau kena salah satu anggota dari jasad itu ada yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad. Ini mengundang tada'a, maka seluruh anggota jasad tubuh, organ tubuh ikut merasakan sakitnya. Bisahari, dengan ya kurang tidur, wal humma, dan panas. Hadis muttafaq alaih. Artinya dalam hubungan sesama kaum muslim muslimah yang didasari oleh saling mencintai dan saling menyayangi dan saling mengasihi, itu ibarat sebuah tubuh dengan berbagai organ anggota tubuh yang ada. Maka ketika satu anggota tubuh itu kena sakit, seluruh organ tubuh yang lain ikut merasakan sakitnya. Kaki sakit, terjatuh, yang merasakan sakit pertama justru mulut. Aduh, padahal mulutnya tidak kena sakit, tapi karena anggota tubuhnya kaki sakit, mulutnya ikut sakit. Apalagi gigi sakit, anggota yang tidak orang sakit gigi, yang ikut merasakan sakit. Mata kadang tidak bisa tidur, kemudian juga panas-panas, keris-keris, ikut merasakan sakitnya. Ketika satu tubuh itu sakit, seluruh anggota tubuh yang ada pada jasad ikut merasakan sakit. Itu sudah dipastikan, itu dipastikan. Jangankan sampai begitulah. Saya kena sakit ketika gatal-gatal sedikit, itu pasti merasakan ikut sakit semua. Mata, kemudian badan yang lain ikut merasakan sakitnya. Jadi itulah dalam masa kasih mengasihi dan cinta mencintai, ya laksana satu tubuh. Satu anggota sakit, maka seluruhnya ikut merasakan sakitnya. Orang Islam di sekitar kita juga, misalnya ada musibah yang menimpa, mau tidak mau sebagai bentuk rasa kita juga ikut merasakan. Ada yang sampai ini, tetangga saya katarak, anaknya 2 laki, semuanya katarak semua.
sampai tidak bisa melihat. Itu fastatarahumihim, kita tolong bantu mereka juga. Bagaimana itu kemampuan kita membantu? Disampaikan kepada apa itu, barangkali ada operasi katarak gratis dan sebagainya, atau disampaikan kepada Pak Lepun dan sebagainya agar warganya itu bisa dilakukan pertolongan. Itu bagian dari bentuk kasih sayang. Maka jangan sampai tersenyum di atas penderitaan orang lain. Ini. Jadi tidak hanya berupa sakit badan, ini semuanya. Termasuk ada tetangga yang kekeringan atau kekurangan makan, kita hanya leha-leha makannya sendiri, kemudian bumbunya dirasakan dicicip di sama tangganya itu dirasakan juga, tercium baunya, sementara kita membiarkan mereka tidak dikasih umpamanya, dan dia membutuhkan kepada kita, dia tidak punya kemampuan apalagi. Nah ini, jadi ini. Atau kita melihat adalah seorang yang terjatuh di simpang jalan, kemudian kita hanya melihat saja tanpa beri bantuan, itu kan namanya kurang rasa kasih sayang atas sama kaum muslimin. Nah, ini bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin, artinya saling mencintai dan saling menyayangi. Jadi sama, cuma hadis yang lainnya berbeda. Sekarang titik tekannya itu yang pertama itu hadis supaya menjaga diri supaya tidak kena kepada orang lain. Musuh tahannya pada titik pertama, musuh panahnya. Sekarang kan tidak ada panah, termasuk umpamanya kemarin yang masih, sekarang juga masih musim-musimnya apa? Corona, Covid. Kalau musim-musimnya gaul-gaulnya itu membiarkan tidak bermasker, sama juga, sama tidak mengganggu orang lain. Sekarang yang belum berakhir memang, tapi agak lumayan lagi. Yang kedua itu tentang bentuk kasih sayang yang harus dilakukan sesama kaum muslimin. Jadi ibarat satu tubuh, satu anggota sakit, yang lain ikut merasakan sakitnya. Begitu juga sesama kaum muslimin, apalagi di tataran lokal, sesama tetangga kita, sesama anak bangsa, satu provinsi apalagi setanah air, maka juga ikut merasakan. Bahkan mungkin sama kaum di dunia yang menimpa saudara-saudara kita di Timur Tengah umpamanya, kita juga ikut merasakan, walaupun tidak butuh bantuan, ya doa sajalah. Jangan ikut ke sana nanti kena hajar atau bisa mati suri. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga. Kemudian hadis yang ketiga atau dalam bab ini 235. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridha kepada Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, Rasulullah itu mencium cucunya Hasan, Sayyidina Hasan bin Badan Husain. Idastaka min Ibnu Ali putrana Ibnu bin Sayyidina Ali, Hasan Husain kembar yang sudah viral pada musim kemarau kemarin, hafal semua, sekarang sudah dibaca lagi. Apa itu? Apa? Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Itu kan ada. Abnahuma Sayyidina Al-Mustafa Nabi Muhammad, kemudian Al-Murtada Sayyidina Ali, kemudian Siti Fatimah, kemudian wabnahuma putranya Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali, yaitu Hasan bin Husain. Mencium Sayyidina Husain cucunya. Wa indahu radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Wa indahu al-Afra'u ibnu Habisin, dan di sisinya ketika Rasulullah mencium cucunya ada sahabat Aqra bin Habisin.
Faqala al-Aqra, maka berkata al-Aqra, sahabat Aqra, innani asratan minal walad, sesungguhnya saya tu punya 10 anak ya Rasulullah. Ma qabbaltu minhum ahada, dari 10 anak itu tidak ada satu pun yang saya cium wahai Rasulullah. Punya anak 10. Kalau orang tua saya kan masih biasa, usia saya ke belakang ini mau anak 10, anaknya berapa 10, aku jawabannya. Saya ditanyakan teman itu, sampai punya anak berapa? 6. Aku jawabannya 6 dia. 6. Sekarang kan 2. Dulu kan biasa, apalagi pada masa Rasulullah memang banyak anak. Ini tiada satu pun yang saya cium Rasulullah, cucu saya, anak saya, kata Aqra bin Habis. Fanadara ilahi Rasulullah, maka Rasulullah melihat kepada Aqra bin Habis, sahabat ini. Faqala, maka beliau bersabda, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi juga. Muttafaqan. Ciuman kepada anak maupun cucu bagian dari bentuk cinta kepada anak. Sehingga pernah ada kamu melihat ada seorang keluar masuk rumah mesti mencium ibunya, bapaknya, mau ngantor pulang begitu. Jadi hanya melihat, saya tidak pernah itu, kalau paling hanya beberapa kali, ya sebulan sekali palingnya. Jadi mau assalamualaikum yang makan mari katanya. Kalau makan mari sudah keburu. Jadi ini mencium anaknya bentuk kasih sayang. Kalau bayi sudah biasa, yang sudah menjadi dewasa atau remaja. Kalau orang tua mengasih kasih sayang kepada anaknya, niscaya anak akan sayang kepada orang tuanya. Begitu juga anak ketika sayang kepada orang tua, pasti anaknya akan menyayangi. Birru aba'akum tabarru abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Apalagi masih hidup, mati pun juga bisa berbentuk doa. Maka niscaya anak keturunan juga akan berbuat baik kepada orang tua. Jadi istilah hukum kausalitas timbal balik. Kalau sayang kepada anaknya, niscaya anak akan sayang kepada orang tuanya. Cuma sayang, ya sayang dalam batas kewajaran saya. Coba sampai manja anak, diukurlah. Masalah kita ukur itu bukan karena benci, tapi benar-benar cinta. Kalau orang tua mukul anak kadang, kamu ini pegel bencong, bukan marah benda. Cuma karena ingin mendidik kan begitu kan. Cuma kadang pendidikannya kadang-kadang yang berbelasan. Jadi marah itu bagian dari benar-benar cinta. Benci karena ada kepanjangan, bukan hanya sekedar benci tapi benar-benar cinta. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu putranya Abu Bakar As-Siddiq, istrinya baginda Rasul juga yang masih muda. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah. Telah datang sekelompok manusia dari Al-A'rab, orang-orang Arab Badui, kepada Rasulullah. Faqala, maka berkata, faqalu, mereka berkata, kelompok orang Badui, atuqabbiluna sibyanakum, apakah engkau semua mencium terhadap anak-anak bayimu atau putra-putrimu yang masih kecil? Faqala na'am, maka mereka berkata, ya wahai Rasulullah. Qalu, mereka juga berkata, lakinna wallahi ma nuqabbil. Sebagian juga berkata, sungguh kami
juga tidak pernah mencium anak kami atau bayi-bayi kami. Maka Rasulullah, maka beliau juga bersabda, "Aw amliku an kana Allah nazama min qulubikum rahmah." Atau kamu punya kemampuan, kepemilikan kasih sayang rahmah ketika Allah telah mencabut kasih sayangnya kepada mereka di neraka. Apakah kamu akan menggeser kasih sayangnya Allah kepadamu ketika kamu tidak wujudkan rasa cintamu kepada anaknya? Artinya, kalau membiarkan tidak membentuk curhat atau kasih sayang kepada anak bayi kecil itu, maka niscaya Allah akan mencabut rahmat kepada mereka. Maka berbuatlah baiklah kepada bayi-bayi, atau ya bentuk ciumanlah begitu dalam bahasa kasar di sini, atau kasih sayang lain nanti setelah dewasa. Itu tidak usah dicium terus nanti, tapi kasih sayang kepada anak kan bisa berupa reward itu apa, pemberian hadiah kalau prestasinya bagus misalnya, itu kasih sayang. Ya, kemudian apa punishment itu ya bisa juga tidak diberi apa-apa atau diberi sanksi kalau memang sudah menyimpang. Itu reward, termasuk bagian dari makna cium juga. Cium artinya betul kasih sayang lah begitu kepada anak. Pemberian penghargaan kalau berprestasi. Ketika anak menyampaikan, "Ini Pak, hasil saya sekolah nilainya bagus Pak." Wah, inilah jenguk TV. Saya kena Pak, dah pergi ke hukum ada je. Pak itu tahu. Kalau tak orang Pak, kita bekal. Jadi jika mata kisah kepada anaknya. Jadi ini bagian dari bentuk makna lain dari mencium kepada anaknya. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jarir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah ridha kepada Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah, "Man la yarhamun nas la yarhamullah." Barang siapa yang tidak berkasih sayang, menyayangi sama manusia, niscaya Allah tidak akan memberikan rahmat kasih sayang kepadanya. Jadi yang tidak belas kasih kepada sama manusia, menyakiti sama manusia, tidak peduli amat kepada manusia yang lain, maka niscaya Allah tidak akan memberi rahmat juga kepada mereka. Sebab manusia bagian dari dirinya sebagai manusia di Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridha kepada Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas," ketika kamu salah satu di antara kamu salat linnas untuk manusia. Maksudnya di sini salat berjamaah, ai menjadi imam. Fal yukhaffif, maka hendaklah meringankan bacaan-bacaannya. Ini fa inna fihi mudha'if, karena sesungguhnya di dalam jamaah-jamaah yang ada itu ada orang yang lemah, wasakim, dan orang yang sakit-sakitan, wal kabir, dan tua renta. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, maka ketika salah satu di antara kalian itu salat sendirian munfarid, fal yutawwil ma syaa, maka dalam mempanjang sesuka hatimu. Mun bitiban la abid, baca Al-Baqarah tak apa nih. Kalau menjadi imam di komunitas orang banyak yang makmumnya itu beraneka ragam, usahakan diperingan, bagian gitu. Ada yang tua, sakit-sakitan lagi karena memang memaksakan diri hadir, karena memaksa hadir kepada tempat kebaikan berjamaah, bagian dari pelipat gandaan pahala begitu. Karena orang yang sakit memaksa, kelipatnya lain orang yang sehat. Ada anita, ada nilai tambah, karena sakitnya itu ada nilai tersendiri. Maka sebagai imam yang bijak, meringankan bacaannya. Begitu waladhdallin, kemudian baca ayat, jangan sampai surah Al-Baqarah dibaca semua. Kecuali memang jemaahnya memang satu komunitas, seperti di Arab Saudi, atau pada saat orang kita pernah ke sana ketika berjamaah.